Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sangat senang pada saat ini boleh kembali bersama-sama dengan saudara secara khusus dalam program yang sangat spesial, yaitu program Figur. Saudara, program Figur ini secara khusus disajikan untuk menambah wawasan kita, untuk menolong kita sebagai orang-orang yang percaya, agar kita mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Kita tidak hanya mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat. Kita tidak hanya merayakan Natal atau merayakan Paskah dan juga hari kebangkitannya, tetapi juga kita harus mengenal Dia lebih dalam lagi. Sebab dengan mengenal Dia lebih dalam lagi, maka cinta dan kasih kita kepada Dia semakin besar. Karena itu, tetap ikuti acara ini, karena pada hari ini saudara akan lebih tahu lagi apa yang menjadi kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Dari studio, saya Yohanes sampaikan, selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kalimat yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan bersama-sama di dalam kehidupan ini. Mana yang lebih dulu ditetapkan? Harapan atau melakukan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya? Kalau menurut saudara, mana yang lebih dulu harus ditetapkan? Apakah kita menetapkan itu harapan, keinginan, cita-cita, goal? Atau kita lakukan saja tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya? Misalnya, saudara bekerja di dalam sebuah kantor atau perusahaan, atau bekerja sebagai petani, ya, sebagai pedagang, atau sebagai apa saja. Pastilah semua orang mengharapkan yang terbaik. Pastilah kalau pedagang mengharapkan dia semakin hari semakin untung dan semakin dagangannya semakin laris dan sebagainya. Itu harapan pasti selalu ada. Tentulah sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan, dia berharap bahwa jenjang karirnya akan semakin cemerlang. Suatu saat dia bisa menjadi manajer atau bahkan menjadi direktur, ya. Bisa. Itu harapan-harapan. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih dulu ditetapkan? Harapan atau melakukan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya? Mungkin saudara akan menjadi bingung, wah yang mana duluan ya? Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita hanya menetapkan harapan-harapan, keinginan-keinginan, mimpi-mimpi. Tetapi tanggung jawab yang sedang ada saat ini, yang sedang kita pegang, yang sedang kita tekuni, kita nggak kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai karyawan, mungkin sebagai orang yang bekerja di bagian depan, administrasi, atau satpam, atau apa saja. Kita melakukan tanggung jawab kita itu hanya sekenanya saja. Tidak pernah setia, banyak absen dan sebagainya. Maka tidak ada gunanya, saudara. Karena itu yang sebaiknya adalah lakukanlah tanggung jawab kita yang saat ini yang ada di depan kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai petani, lakukan tanggung jawab sebaik-baiknya. Jangan hanya bermimpi, aku pingin hasilnya melimpah-limpah, nggak usah. Jangan yang muluk-muluk. Lakukan saja dengan sebaik-baiknya tanggung jawab kita yang ada di depan kita pada saat ini. Itu sudah menjadi titik tolak kita akan menjadi apa. Ya, kalau seorang yang bekerja di hotel, awal-awal dia akan menjadi orang yang disuruh menjadi office boy begitu ya. Dia akan suruh sana kemari, membersihkan kamar dan sebagainya. Tetapi karena dilakukan dengan sebaik-baiknya, orang akan melihat, pimpinan akan melihat dan dia akan diperhatikan. Nah, apa hubungannya saudara dengan apa yang kita bahas pada hari ini? Saudara, saya ingin mengajak kita melihat apa yang Yesus harapkan dari setiap kita sebagai anak-anaknya di dalam kita melayani Tuhan. Ya. Mari melihat dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Saya akan bacakan untuk kita beberapa bagian. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?"
Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dan selanjutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini permintaan yang diajukan oleh orang-orang yang terdekat dengan Yesus. Kita tahu bahwa ketika dia naik ke gunung, dikatakan dia membawa pada situ adalah Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dibawa ke gunung. Dan mereka melihat kemuliaan Allah. Dan rupanya orang-orang yang terdekat ini sudah mulai sudah mulai ada tanda-tanda bahwa kalau gini saya ini orang yang terbaik. Dipilih terbaik, karena itu saya akan minta lagi pengajuan yang lainnya. Apa yang dia minta? Kelak, kalau engkau datang dalam kemuliaan, ketika engkau memerintah sebagai raja, ketika engkau menjadi penguasa yang sebenarnya. Karena pada saat ini kan Yesus masih datang sebagai manusia yang dia membatasi dirinya. Tetapi kelak dia datang sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Nah, rupanya Yakobus melihat peluang ini. Wah, kalau begitu rasanya saya juga harus dapat kehormatan nih. Karena itu Yakobus dan Yohanes datang minta supaya dia menjadi pendamping begitulah. Kalau Yesus dihormati, otomatis dia dihormati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi tanggapan Yesus ketika melihat atau mendengarkan permintaan kedua orang ini? Yesus bilang begini, saudara. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ini kadang-kadang kita mengharapkan tapi nggak tahu apa yang kita harapkan. Muluk-muluk, bermimpi. Nggak salah kita bermimpi yang tinggi-tinggi. Bahkan dikatakan gantunglah cita-citamu setinggi langit. Tetapi Yesus juga mengajak kepada kita bagian yang lain. Kita tidak hanya bermimpi, mengharapkan sesuatu yang tinggi, tetapi dia mengajak yang lebih sederhana lagi. Menjadi dasar dari setiap kehidupan kita orang yang percaya. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan apa saja, Yesus mengajak kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang melakukan tanggung jawab yang ada pada saat ini dengan sebaik-baiknya. Karena itulah Yesus mengingatkan mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Dia sedang berkata, apakah Yesus tidak punya hak? Dia punya hak, dia bisa berikan. Tetapi dia ingatkan kepada para murid, jangan mikir yang demikianlah. Ya, jangan mikir yang demikian. Karena kerajaan sorga ini bukan masalah kedudukan, orang menjadi apa dan sebagainya. Bukan, itu bicara mengenai kemuliaan Allah. Ya, orang masuk surga aja sudah bersyukur, malah minta yang aneh-aneh, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah manusia nggak pernah puas. Diselamatkan, dia minta yang aneh-aneh lagi. Artinya sekarang Yesus mengajak, ayo kamu pikirkan yang dasar saja. Pikirkan hal yang terpenting dalam kehidupanmu pada saat ini. Karena itu, di dalam ayat 41 sampai dengan yang 45, dia memberikan sebuah pengajaran yang sangat penting. Dikatakan demikian. Dia memanggil para murid, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Kamu tahu itu? Artinya dia sedang melihat mereka, memperlihatkan kepada mereka. Ayo lihat sekarang bagaimana bangsa-bangsa ini melakukan pemerintahan. Bagaimana para penguasa menjalankan pemerintahannya. Dikatakan mereka menjalankan pemerintahnya dengan otoriter, ya, dengan kuasa, bahkan dikatakan dengan tangan besi. Karena pada masa itu kita melihat bahwa ketika Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini hadir sebagai manusia, ketika itu bangsa Israel sedang berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Dan kita tahu bangsa Romawi pada masa itu, dia begitu kuat, mencengkram daerah-daerah jajahannya. Artinya dia menggunakan tangan besi, kekuatan militer dan sebagainya. Tetapi Yesus, saudara, mengajarkan hal yang sangat dasar di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai murid-murid Kristus diajarkan begini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dia berkata, kalau ada orang yang ingin menjadi besar di antara kamu, atau kalau ada di antara kamu yang ingin menjadi yang hebat, menjadi orang yang terkemuka,
menjadi orang yang populer, menjadi orang yang terkenal dan sebagainya, dikatakan lakukan hal-hal yang dari bawah dulu. Menjadi apa? Pelayan. Itu artinya apa? Jangan langsung menjadi direktur. Ya. Jadi mulai karena apa? Supaya dasarnya itu kita menjadi orang itu kuat. Kalau menjadi langsung jadi direktur, dia akan menjadi sombong. Tapi harus mulai dari dasar yang kuat. Itu menjadi pelayan. Karena ketika orang sudah bisa menjadi pelayan, dia akan bisa melayani orang lain dengan baik. Pemimpin yang pernah melayani di bawah, dia pernah dari bawah, dia lebih baik daripada orang langsung menjadi pemimpin. Karena apa? Karena nggak pernah merasakan bagaimana orang yang di bawah. Tidak pernah merasakan bagaimana melayani orang lain. Karena itu dikatakan, kalau kamu mau menjadi terkemuka, menjadi besar, mulai dari menjadi pelayan. Bahkan menjadi hamba. Mulai dari yang situ supaya apa? Tahap demi tahap dilewati sehingga kamu kokoh dalam fondasi. Ketika kamu berada dalam posisi tertentu, menjadi sesuatu atau menjadi apa, menjadi siapa, orang terkenal dan sebagainya, kamu sudah memiliki dasar yang kuat. Kamu bisa melayani orang-orang yang kamu pimpin. Nah, ini prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ketika kita melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan ini kan berbagai cara sedang bisa orang melayani sebagai pemimpin di gereja, ya, menjadi pemimpin sinode, menjadi pemimpin yayasan atau menjadi apa saja. Itu harus dimulai dari bawah. Dia harus secara sadar, dia harus ingat bahwa ketika menjadi pemimpin itu nggak mudah kalau orang itu belum pernah melayani dari bawah. Nah, ketika orang sudah bisa melayani orang lain dengan baik, dia bisa berkorban dengan baik. Ketika dia menjadi pemimpin, dia sudah bisa merasakan bagaimana melayani orang-orang yang ada di bawah. Nah, ini prinsip-prinsip dasar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan kepada saya juga. Jangan bermimpi menjadi yang tinggi, tapi mulai saja dari apa yang dipercayakan kepada kita pada saat ini. Maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tangguh. Ketika satu saat kita berada dalam satu level yang kita nggak tahu, yang dikatakan oleh Tuhan telah disediakan. Jadi diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi ada waktunya itu disediakan. Tetapi sekarang kerjakanlah tanggung jawab kita masing-masing dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa tanggung jawab, karena itu menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Nah, kiranya prinsip ini memberkati kita. Inilah pengajaran Yesus, bagaimana kita melayani, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita ada di tengah masyarakat ketika kita melakukan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jika saudara rindu mengenal pribadi Kristus lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081333777386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.